meliputi perencanaan pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan menurut Arwi Dayanto. Yang pertama, perencanaan anggaran, budgeting. Kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan tujuan dan prioritas, analisis cost efficient prinsipnya yaitu hemat, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan. Yang kedua, ada pembukuan, accounting, mencakup pengurusan, penentuan kebijakan, penerimaan, dan pengeluaran uang. Untuk pengurusan, pelaksanaan teknis penerimaan, penyimpanan, dan mengeluarkan uang. Alat bantunya yaitu buku kas, jurnal, buku besar, faktur, neraca percobaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pemeriksaan, auditing, terdiri dari audit laporan keuangan, audit operasional. Audit dilakukan dengan membandingkan keadaan aktual dengan yang seharusnya berdasarkan laporan dan bukti pendukung. Yang keempat, ada pertanggungjawaban, reporting, laporan keuangan kepada pihak internal dan eksternal seperti kepala dinas pendidikan, kepala BAKD, dan pihak terkait lainnya. Dilakukan per triwulan, tahunan, atau saat pergantian kepemimpinan sekolah. Prinsip manajemen keuangan pendidikan yaitu ada 4. Yang pertama ada transparansi. Nah, transparansi itu yang dimaksud keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, sumber dana, penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas, meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Yang kedua ada akuntabilitas. Penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan sesuai perencanaan, dan bertanggung jawab atas hasilnya, berkaitan dengan performa individu atau tim dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga ada efektivitas, mencakup tujuan dengan hasil yang berkualitas, tidak hanya mencakup target tapi juga menyeluruh visi lembaga dan menghasilkan outcome dengan yang bernilai tinggi. Yang terakhir ada efisiensi, menghasilkan output maksimal dengan input minimal, membandingkan terbaik antara sumber daya yang digunakan dan hasil dicapai. Nah, di sini juga ada prosedur pengelolaan keuangan. Terdiri dari beberapa tahap utama yaitu meliputi penganggaran, budgeting, penyusunan rencana kegiatan dalam ukuran keuangan, peran penting dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, koordinasi, dan komunikasi. Unsur penting dalam penganggaran, kerangka strategi, kriteria kinerja, laporan tahunan hasil kinerja, program anggaran berbasis kinerja, umpan balik dari evaluasi dan pemantauan. Langkah-langkah prosedur penyusunan anggaran itu ada 8. Yang pertama ada identifikasi kegiatan selama periode anggaran. Yang kedua, identifikasi semua sumber daya uang, jasa, barang. Yang ketiga, gunakan format anggaran yang telah disetujui. Yang keempat, formulasikan anggaran sesuai format. Yang kelima, susun usulan anggaran dan ajukan ke pihak berwenang. Yang keenam, lakukan revisi bila diperlukan. Yang ketujuh, ajukan kembali revisi untuk disetujui. Yang kedelapan, ada pengesahan anggaran. Pencatatan sistematik terhadap semua transaksi keuangan sekolah. Pelaporan, penyusunan laporan berkala untuk pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal. Yang terakhir ada audit keuangan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah, memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Nah, tujuan prosedur pengelolaan keuangan sekolah penelitian. Yaitu ada penganggaran, pencatatan, pelaporan, audit keuangan. Model penerapan manajemen keuangan pendidikan di madrasah. Pembiayaan merupakan salah satu kendala utama
DASH model, dana lebih besar ke daerah kurang makmur. Kelebihannya yaitu meningkatkan sarana, prasarana, dan untuk pendidikan. Kekurangannya kurang akuntabel dan rawan penyelewengan. Yang kelima ada Power Advances Plan. Pajak dari daerah kaya digunakan untuk subsidi daerah miskin. Kelebihannya mewujudkan kesetaraan pendidikan. Kekurangannya negara tidak mendapat pajak sebagai pendapatan. Yang keenam, full state funding model. Dana dikumpulkan di tingkat negara lalu disalurkan ke distrik. Kelebihan, alokasi tempat, dukungan infrastruktur pendidikan. Kekurangannya, beban berat bagi APBN, potensi penyimpangan. Yang ketujuh ada reservoir model. Dana disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi daerah. Kelebihannya, variasi sumber dana meningkatkan pendidikan daerah terpencil. Kekurangannya, potensi penguatan dana peserta didik, kesenjangan sosial. Yang kedelapan ada voucher plan atau model of choice. Dana langsung ke individu atau institusi melalui voucher. Kelebihannya, memberikan pilihan kepada orang tua mendukung sekolah swasta. Kekurangannya, potensi kecemburuan dan penyimpangan. Yang kesembilan ada Fixed Stance Plan. Pembiayaan berdasarkan kategori peserta didik seperti disabilitas, program vokasi bilingual. Yang ke-10 ada history funding. Alokasi berdasarkan data tahun sebelumnya dengan sedikit penyesuaian. Yang ke-11 ada proposal based model. Dana diberikan berdasarkan proposal yang disetujui pemberi dana. Yang terakhir ada distress model. Pendanaan berdasarkan hasil riset, kebutuhan, dan prioritas lokal. Model pembiayaan dalam konteks otonomi daerah menurut Gafar, flat grant dan action grant sebagai dua model utama. Alokasi seragam versus alokasi berbeda berdasarkan jenis atau jenjang pendidikan. Yang ketiga, pembobotan peserta didik berdasarkan tingkat kebutuhan dan jenjang pendidikan. 4 usulan model oleh Miriam. Yang pertama ada subsidi pendidikan dari dasar hingga tertinggi. Yang kedua, pendidikan tinggi garis gratis hingga usia tertentu. Yang ketiga, pendidikan gratis hingga SMA, subsidi untuk jenjang tinggi. Yang keempat, seluruh jenjang mandiri didukung CSR alumni, industri, dan orang tua. Ada 5 model yang disarankan dan diintegrasikan. Yang pertama ada flat grant, yang kedua fondasi plan, yang ketiga full stack funding, yang keempat weak standard plan, yang kelima child based funding. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokemon step on me, I'll come like a jet. Got me simping for this woman. Mommy got big tits, I be looking. Got no wrist, bitch, you know I ain't pulling. Down bad on my knees, now I'm going like woof, 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 woof.
woof, woof. Got me like woof, 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 woof. Got me like woof, woof, woof. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan babe, that's a sign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu.